udah punya banyak trust dari orang banyak, tapi kenapa nggak lanjut gitu? Mungkin karena ada imbalannya. Iya, Apa? timbalan. Halo gengs, perkenalkan nama saya Alam. Selamat datang di Suara Alam. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Katanya sih kawan-kawan dari Gerbang. Tapi aku bingung sih manggilnya sekarang gimana. Siapa mas namanya mas? Apa aja lah buatmu yang penting enak. Yang penting enak Yang ya. penting enak. Mas, dulu mas katanya lagi gondrong ya namanya. Iya, Kalau sekarang namanya siapa? saya Zakal Mukafi kalau sekarang. Kalau sekarang, Sekarang Zakal. kenapa nggak gondrong lagi tuh mas? Karena sekarang botak. Sekarang botak. Botak. Dulu kayak gimana tuh mas rambut itu? Dulu itu, aku tuh dulu keren banget loh. Nih, bentar. Nih, Serem ya mas. mas. Serem. Tapi kalau sekarang kayak gimana mas? Boleh liatin dulu nggak? Aduh, mahal ini bro. Udah lah liatin dulu. Liatin. Ini juga mahal nih mas settingannya. Oke, Iya. keren ya. Mic-nya ada 2 cok. Nah, mas, kita kan dulu kan sering ketemu ya, sering ngobrol. Emang Kan, ya? iya iyalah. Oh iya. Ya kayaknya sih seringnya. Jadi Mas Gondrong ini dulu suka bareng-bareng di Gerbang, dan dulu juga kita ikutan ospek bareng ya. Kebetulan Mas Gondrong jadi inti balistik gitu ya. Ya, Jadi inti balistik di PKK Maba FEBUB. Bener ya Mas ya? benar. Ya, oke. Mas, tapi kan sekarang kan online ya sekarang ya, Online. gara-gara pandemi. Kira-kira sedih nggak sih? Sedih banget sih. Maksudnya kayak kurang gitu. Kurang. Kurang ya. Tapi kalau misalkan kemarin kan kita yang sempat ketemu anak-anaknya juga kan, anak-anak balistik. Sampai Kalau balistik kerjanya ngapain sekarang? balistik sekarang ya. Kemarin aku sharing-sharing itu ya. Cuman ini apa? Ngizinin orang masuk room Zoom kayak nggak penting banget. Anjir. Sedih ya. Tapi balistik masih ada kerjaan kan? Kebayang kalau misalnya eksternal ngapain coba? Nah, itu sih. Kayak nggak ada kontra lagi gitu kan sama yang begitu-begitulah. Tapi Mas pernah berarti ya kontra-kontra sama yang begitu-begitu itu gimana tuh maksudnya? Gimana ya? Oh ya jadi dulu tuh aku jadi couple ospeknya FEBUB. Iya. Nah kebetulan Mas Gondrong ini jadi salah satu inti yang balistik kebetulan ya. Dan sebenarnya dulunya nggak pernah staff ya, langsung jadi inti gitu. Langsung. Mas Emang orang dulu- keren kan? orang keren. Keren. Dulu kenapa nggak mau jadi staff dulu? Itu dulu ada pilihan sih, karena ada balistik dan IST, terus kemudian yang buka IST duluan, jadi aku pilih IST. Terus prokerku udah banyak waktu itu, Oke, orang sibuk ternyata ya. gitulah. Berarti dulu prokernya apa aja tuh kalau misalnya boleh dihitung itu? Dulu tuh aku pernah di Coffee Share, pernah di Eco Care, Eco Care, terus di Broadway, Broadway. terus apa lagi ya? Apa ya? OHA, Open House. Open KM. house. Iya. Nggak PKK tapi ikutan open house. Open house itu karena couple temanku sih. Oh, iya. Terus Ya kan? terus. Terus apalagi ya? IST itu tadi. Hmm. Terus lupa e-journey. Journey. Terus masih ada lagi deh. Apa lupa banyak banget. Ada proker jurusan juga dulu, seminar BI. Seminar BI. Tahu kan? Pak Dias. Tahu kan aku ikut. Oh, iya. Sampai kamu. Tapi kalau misalkan online kayak gini ya, pandemi kayak gini. Kalau ngomongin ospek kan nggak bakal beres-beres ya. Kayak Iya. sedih berarti ya jadi panitia tahun ini nggak bakal ngerasain apa yang kita ngerasain. Nggak ada seru-serunya kayaknya deh. Nggak ada seru-serunya, nggak bakal ada. Tadi kayak rusuh-rusuh kayak gitu kan. Dulu pernah rusuh sama siapa aja mah? Aku dulu sempat rusuh sama Anda yang tahu kan? Siapa yang bikin masalah di gor waktu itu? Saya nggak tahu mas. Iya. Mas eksternal yang tahu. Kok enak banget sama Pasha. Iya bang Pasha. Sampai Pasyanya nggak balik-balik loh ke Malang. Kena mental deh kayaknya. Parah sih. Kayak
bikin mental down itu ya pasti bikin ya? mental down parah Tapi aku sih. nggak down gitu loh. Iyalah, kan kita yang pusing. Oh iya, bukan Sampai aku kan. akhirnya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa, pokoknya hampir kehilangan teritori lah ya kalau di UB itu. Jadi Tapi alhamdulillah jago ya, lobby-lobbynya lah ya. Lobby Yahudi lah ya, lobby Yahudi emang kalau dilihat sama-sama salah kali ya posisinya. Iya sih, itu aku terlalu bawa, aku kan ini kan terbawa suasana. Jadi kayak buahnya pingin ribut gitu waktu itu ya, waktu itu. Cuman kalau dipikir-pikir salah sih, kurang dewasa. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang ya, aspek online kayak gini, selain Dikma, selain treatment, selain tadi yang rusuh-rusuh, ada yang hilang sih sebenarnya. Ya nggak sih? Apa itu? Marching. Ah, tapi aku sebagai balistik iya sih suka gitu ngeliatin orang marching. Kenapa? Ngeliatin, Karena gue yang repot kayak aja. ngeliat mukanya serius gitu. Aku cuman ngeliatin mukanya satu-satu kayak lucu aja gitu mukanya. Tapi bisa ya kalau sekarang melatihin dari awal sampai akhir darah juang itu bisa ya? Wow, bisa sih tapi aduh pegel bro. Diteriakin mulu kan. Tapi aku dulu inget banget bro, soalnya kenapa aku ngomongin ospek, kenapa gini, soalnya pas aku lihat kamu tuh ataupun teman-teman inti yang lain ya apalagi, banyak kenangan yang kita udah laluin kan, dan itu pedih semua ya. Ingat gak sih waktu kita ngumpul, sampai waktu saat tuh inti tuh pernah ngumpul, akhirnya nangis-nangisan bareng. Iya, tapi aku nggak nangis. Emang brengsek. Gimana bro? Ya sedih sih, sedih waktu itu. Dan aku inget banget sih kenapa tadi ditanyain, oh sekarang nggak gondrong lagi gitu ya. Iya. Karena salah satu permintaan ya, Hmm. salah satu permintaan Anda saat ditawari sebagai inti balistik adalah Apa? satu-satunya itu. Ah, iya sih. Tapi iya sih itu sayang banget emang aku tuh waktu motong itu ya itu kayak aduh, Jelasin dulu lah permintaannya apa. permintaannya adalah waktu itu aku minta gondrongnya itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Itu sih. Itu syaratku kan masuk balistik, aku mau ikut PKK tapi harus boleh gondrong. Harus dan boleh gondrong. Tapi kalau balistik gondrong Masuk. kan di luar divisi lain kan nggak boleh tuh. Kenapa tuh balistik boleh gondrong? Anda yang tahu Bapak. Ya itu kayak karena kita kan berhadapan sama eksternal juga. Oke. Terus kayak kita tuh kayak istilahnya perisai lah bagi panitia sama kaula FEB gitu. Kaula masyarakat FEB lah. Biar swanger gitu ya. Sangar Pak. Kalau gini kan botak. Sangar nggak? Masih sangar nih. Masih lah. Ya lumayan ya. Cuman sekarang lebih alim, lebih dewasa ya kelihatannya. Iya, jelas. Aku sebenarnya punya oleh-oleh nih buat Mas Gondrong yang Apa tuh? mengingatkan akan sesuatu. Oh. Woi, masih ingat sesuatu nggak nih Mas? Ini palu ajaib sih ya. Satu ketukan berubah kebijakan. Berubah Iya nggak sih? kebijakan. Tapi paham cara makainya gimana? Dulu tuh aku awal megang ini bingung Pak. Kayak ngetok tuh kan ada ininya apa piringannya apa namanya? Itu yang buat tok kan ada tuh alasnya. Oh iya. Itu tuh kayak udah mau patah gitu kan. Oh iya. Jangan pukulanku kan keras gitu ya. Tok, tar gitu. Ya Jadi enggak. kayak harus hati-hati. Tapi itu awal-awalnya kenapa jadi presidium ya? Presidium Umfep pertama. Jujur ya, Mas Gondrong ini presidium yang paling asik sih kalau jadi presidium kayaknya. Masa sih? Iya. Selama aku Umfep ya. Iya. Ya mungkin karena aku presidium yang nggak terlalu serius ya kan? Iya. Tapi ya dalam hati serius sih itu. Dalam hati Cuma emang serius. bawaanku kan emang kayak harus ada diselingi bercanda dikit lah. Gitu. Oke. Mas, kayaknya kan Mas bawa oleh-oleh nih. Iya. Saya sambil ngerokok aja Mas ya, biar Silakan, santai Mas. ngobrolnya gitu. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu, lagi hits ya di Malang. Ini rokok tradisi Sang Juara. Rasanya tuh kayak teh-teh gitu. Teh manis ya. Jadi tuh dibilang ngerokok apa ngeteh? Ngerokok sama ngeteh lah. Bukan Enak. ngeteh ya? Ngeteh sih kayaknya. Aku nggak paham sih emang. Kalau ngisep itu kayaknya dibilangnya nggak ngerokok nih, ngeteh deh. Ya wes lah. Tapi ini emang ada teh-tehnya gitu dalamnya. Iya mungkin sih. Belum nyobain sih aku. Kan aku nggak ngerokok Pak. Dia takut kebakar tangannya.
Enak-enak. Enak, alhamdulillah. Mas, Iya. ini pertanyaan banyak orang sih sebenarnya. Mas, udah pernah pegang palu ini, udah pernah jadi inti PKK, IST juga pernah. Banyak tadi kan proker-proker di FEB yang pernah diikutin. Lumayan sih. Oke, pernah jadi apa lagi sih? Apanya? Sebelumnya pernah jadi apa lagi kalau di kegiatan lembaga lah? Lembaga aku itu waktu itu aku mulai dari magang HMJE kan di Humas Internal, terus aku lanjut jadi staff tetap. Itu waktu itu masih Humas Internal. Terus tahun selanjutnya alhamdulillah si Emir kahimku itu manggil aku lah Mas Emir. Mas M. Tapi dulu kan ada Mas Emir sama Mas Apip ya, Iya. Mas dukung siapa tuh? Aku dulu awalnya sih ke Apip. Terus mendekati hari hak pemilihan itu nggak tahu deh, kayaknya Emir banyak doa ya. Ini kayak kan Allah itu mukalibel kulub gitu ya. Waduh, gak paham. Kita beda prodi aja ya. Inter. Iya, itu pandai membolak-balikan hati seseorang. Jadi waktu itu tiba-tiba aku tuh sharing-sharing sama anak-anak kan. Ya, ini kan masalah serius gitu kan buat himpunan selanjutnya gitu. Pasti. Nah, makanya aku kayak nggak mau milih Apip ini tanpa dasar yang kuat gitu. Jadi akhirnya aku sharing-sharing dulu sama yang lain. Kamu milih ini karena apa? Milih ini karena apa? Dan setelah aku dapet, nggak tahu habis itu aku condong lebih ke Emir. Akhirnya aku ke Emir sih. Tapi bukan berarti Mas Apip jelek lah ya. Bukan berarti. Terus setelah dukung Mas Emir atau Mas Emir jadi, lalu si Emir ini nyari staff lah, nyari BPH. Dan alhamdulillah waktu itu aku ikut dicari. Ikut dicari. Nah, jadi ditawarin tuh langsung. Mau nggak jadi waktu itu Kadep Humas. Tapi Humas di situ tuh lebih, kalau tahun sebelumnya tuh ada Humas eksternal sama internal. Iya. Nah, aku tuh kan di internal. Itu kayak lebih ke pelayanan masyarakat mahasiswa IE. Nah, kalau eksternal tuh yang berhubungan sama luar HMJIE eksternal lah. Nah, waktu tahun Emir itu strukturnya berubah banget. Jadi ada Humas sama Kesma. Nah, yang internal itu tupoksinya itu mirip sama Kesma. Dan Humas ini lebih ke eksternal itu. Nah, waktu itu aku sempat mikir-mikir sih. Kan aku nggak terlalu mengetahui lebih dalam gitu ya tentang eksternal. Kenapa harus aku gitu? Kenapa nggak dari anak-anak eksternal aja gitu waktu itu? Jadi aku sempat izin dulu sih ke anak-anak eksternal waktu itu. Dan langsung jadi kadep. Iya. Kenapa ya langsung jadi kadep tuh? Nah, waktu itu tuh kayaknya kondisi di angkatan 16 itu banyak banget yang nggak mau lanjut. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Ya, cuman gitu akhirnya lahirlah kadep-kadep yang apa istilahnya? Lahiran sebelum waktunya tuh apa istilahnya? Aku lupa. Ya itulah, lebih mudah, kadep muda lah ya. Bukan, bro, ada istilahnya. Lupa gue. Brojol duluan tuh. Ya, lupa gue. Nah, itulah. Jadi kadep begitu. Jadi waktu itu langsung aslinya kan harusnya kadepnya 16. Nah, aku sempet ragu juga sih waktu tiba-tiba jadi kadep gitu. Nggak tahu apa-apa tentang humas eksternal. Berarti tawaran pertama langsung jadi kadep? Langsung jadi kadep. Iya. Enggak. Lupa, sorry. Waktu itu Dewa Kadep. Nah, ada orang yang dicari kadepnya dulu. Soalnya waktu itu aku juga bilang, aku kalau kadep jangan dulu deh, Mir. Waktu itu aku begitu. Sorry, akrab ya? Akrab. Manggilnya nggak emas-emasan gitu? Enggak. Udah tua ya Pak? Aku enggak. Aku masih kelahiran 2000 waktu. Gak mungkin coy. Mencermin kan ganteng kayak. Iya, gimana netizen aja lah ya. Terus pasti tawarin kadep, akhirnya terima ya, pada akhirnya terima. Aku cuman di waktu kadep itu, yaudah Mir, kasih kesempatan aku beberapa waktu lah. Oke, beberapa waktu buat mikir. Itu aku mikir, terus kayak ngubungin kadep sebelumnya. Waktu itu sebelumnya itu Cipai yang jadi Mbak Cipai. Iya, Mbak Cipai. Nah, itu ngobrol. Udah akhirnya deal kadep. Ya siap nggak siap waktu itu, harus siap. Kadep muda ya, kapan lagi kan? Kamut.
Kamut aja, jangan pakai i. Apa kalau pakai i? Kamui. Kamu. Itu ya Naruto. Iya. Nah, terus apa ya? Kan Mas juga aktif di nggak organisasi sebenarnya kan? Ultras lah ya, supporter. Iya, aku termasuk yang baru sih waktu itu. Itu dari kapan, Mas? Dari kapan ya? Maba tuh aku dulu sempat ikut. Ya tak. Botak juga, Mas. Gimana tak? Terus Ya, terus downgrade banget gitu habis. lah drop. dulu lagi botak kan namanya. Dulu itu kan waktu masih maba, masih polos-polosnya gitu, masih imut. Demi masuk FEB botak. Iya, sebelumnya aku sempat gondrong sih. Iya. Terus botak. Tapi kan masih begitulah, masih nggak apa-apa gitu. Masih tolol lah dulu. Sekarang kan kayak udah dapat ilmu banyak gitu loh. Berarti kalau lo dapat ilmu nggak boleh botak. Kuliah kan yang penting itu bukan sekedar ilmunya doang, tapi kan pengalaman di mana kita mencari jati diri kita kan di situ. Oke. Iya nggak sih? Terus sekarang botak Nah, lagi. akhirnya aku menemukan jati diriku waktu gondrong, jadi jangan botak gitu. Ini botak. Iya sih. Kenapa botak? Magang. Kenapa nggak gondrong tapi nggak botak gitu? Cepak. Soalnya waktu aku gondrong itu aku punya prinsip buat ketika potong nanti harus botak. Oh, lost doll. Kelas tuh. Botak, gondrong. Yes, kelas dulu aja. Terus si botak akhirnya suka main-main ke ultras juga, suka bantu supporteran. Mulai itu maba kan awalnya. Terus aku Ya. sempet nggak ikut tuh karena waktu maba tuh aku ngikutnya kan sama teman-temanku, sama teman-teman Ekis. Dan waktu itu setelah itu teman-teman Ekisku agak nggak sering ikut, akhirnya aku ikut-ikutan juga waktu itu. Terus akhirnya aku lebih sibuk ke himpunan dan segala macam. Nah, waktu kembali lagi sebelum PKK itu aku mulai ngobrol-ngobrol mulai sama dia namanya Sobir. Oh iya. Nah, itu ngobrol. Sobir ini sih penggerak massa sih. Wah, parah banget itu, dia dibela-belain itu. Kalau ada Sobir di rumah yang nonton, cepat-cepatlah ke Malang sebelum aku balik ya. Buat si Sobir. Terus. Nah, itu habis itu sering ngobrol sama Sobir, terus balik lagi sama yang lain, Fadol, Pau, Lorenzo. Nah, akhirnya ikut lagi berkecimpung di situ. Ikut lagi. Nah, berarti kan mau nggak mau udah punya masanya banyak dong. Iya dong. Masa dari himpunan ada, dari ultras, dekat anak-anak supporteran juga. Ini aku tahu bakal mengarah kemana. Bapak, saya tahu ini mengarah kemana. Kalau Anda bisa ngerokok, kayaknya bakal ngerokok sih ini. Kalau Kalau bisa. Sayangnya aku nggak ngerokok, Mas. Sayangnya nggak mau kan? Enggak. Iya, nggak mau bisa. Ngeteh aja, ngopi ngeteh. Ini teh tadi kan? Oh iya, itu teh ya? Iya. Ini banyak yang nempel-nempel di mulut itu loh. Itu ini. Itu dulu bekas bulu rambutku itu. Jangkrik. Terus dari PKK juga ada kan. Satu-satunya BPH HMJIE yang jadi inti PKK loh. Emang iya ya? Iya. Ada Faisal juga kan, BPH Oh, iya. HMJM. HMJA nggak ada sih. Berarti apa emang keren gitu ya? Enggak sih, sebenarnya ada pilihan lain cuman ya Kenapa harus aku tapi? Hah? Ujungnya kamu pilih aku kan? Ya itu karena emang posisinya udah ngusahain yang lain tapi susah sih. Oh. Gitu. Jadi Kodifnya pengen banget sama Anda gitu. Boleh. Klop kan? Klop banget. Sampai sekarang ya. Banget cuy. Sampai sekarang kemarin baru ngopi kan bareng kita. Baru ngopi bareng. Baru ngopi. Iya, alhamdulillah. Kenapa gitu? Nggak apa-apa. Nggak pernah ngilang ya dari PKK. Siapa? Anda. Enggak. Nggak Kamu pernah. tahu sendiri kan. Kalau nggak ada di PKK aku izin. Oh, izin. Karena memang waktu itu kondisiku sibuk kan. Dan rumahnya jauh Batu. Nah, aku bela-belain loh itu. Lagap Iya. jam 3, baru pulang jam 12 tuh. Kalau balistik panggil ada ya. Ada. Hadir. Hadir. Yang hadir absen satu, yang lain di Tenda merah. tenda merah kan, beres-beresin ya. Nah, udah banyak masanya, udah banyak berkecimpung di dunia luar juga selain lembaganya sendiri. Pasti udah banyak suara dong. Banyak yang trust ke Mas Botak nih kan. Itu yang menjadi apa ya? Dipercaya tuh susah, Bro. Jadi orang yang dipercaya tuh Amanah itu susah sih, tanggung jawab soalnya. bebannya besar banget. Tapi katanya amanah nggak bakal salah memilih pundak sih. Nggak tahu juga.
Berarti harusnya coba-coba aja Bisa kan. jadi. Kan nggak bakal salah dong. Iya, nggak bakal. Kalau misalnya kita ragu ya nyalon aja. Iya sih. Heeh. Urusan kepilih nggak kepilih berarti kalau misalkan nggak kepilih belum cocok sama amanahnya. Ya, Ya kayak aku gitu. mau dibahas? Hah? Mau dibahas? Bahas aja santai. Kalahnya jauh loh itu. Salah sih, nggak ngerti aku kamu. Soalnya aku pakai gayamu yang gini dulu. Iya, beda bro. Gaya aku begini nih. Ya pokoknya ada 2 moncong ke atas. ini udah paling beda lah. Aku harusnya dapat nomor 1, Ndrong. Kalau nomor 1 kan udah branding dari awal gitu loh. Iya nggak sih? Yang pakai yang lain ternyata. Si Aldi. Aduh. Kelompokmu, Pak. Kelompok. Iya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kan aku dulu kita bisa. Oh iya. Kamu dulu apa? Aku nggak suka serius-serius sih. Kita nggak bisa. Apa Kita dulu? main-main aja. Apa dulu? Anjay mabar. Ini nih, kena ntar. Iya itu deh, nanti disensor lagi. Lah, nggak menyinggung kan? Enggak. Enggak. Ya. Nggak ada yang tersinggung sih. Lah, orang itu kelompokku kok. Makanya. Yang bikin Revaldi kan? Anjay mabar. Anjay mabar. Jadi kalau misalkan kemarin ya, aku jujur salah satu orang yang bingung sih sebenarnya. Sampai aku nanya kan, kita sampai ketemu kan? Iya. Bukan karena aku bingung ataupun aku mau ngajak kamu ke koalisi sebelah, ya nggak sih? Tapi karena apa ya? Udah punya banyak trust dari orang banyak, tapi kenapa nggak lanjut gitu? Banyak hal yang ini sih, yang bikin aku mikir-mikir untuk nggak lanjut. Tapi waktu itu sempet mikir mau lanjut, cuman semenjak ada yang datengin aku waktu itu mungkin semakin menguatkan niatku untuk tidak lanjut waktu itu. Oke, kayaknya kita harus disclaimer dulu deh. Bukan disclaimer sih, kayak lebih penjelasan kita. Soalnya mungkin yang denger kan nggak bakal paham ini kayak gimana sih, masih abstrak sekali. Harus jelaskan ya. Abstrak sekali. Jadi kita udah sering ketemu pun kayaknya aku tahu Drom seperti apa, pun si Botak juga tahu aku seperti apa. Tapi pada akhirnya waktu pemilu kita di posisi yang beda. Beda banget. Aku mencalonkan diri di calon nomor 2 sama stafmu malah. Siapa ya? Dita cuy. Oh iya, staf balistik. Stafmu kan? Staf. Sama stafmu. Stafnya nggak didukung, emang kampret. I'm sorry man. Takdir berbicara lain ternyata. Takdir berbicara lain. Nggak apa-apa, no hard feelings. Kalau misalkan nggak dimaafkan berarti nggak bakal ngobrol. Tapi nggak kecewa kan? Kecewa pasti ada. Tapi it's fine kan? It's fine. Yang penting kita sudah berdamai bro. Sudah berdamai dengan diri sendiri dan kaula luar. Nah. Terus waktu kemarin tuh yang sebenarnya ya aku lihat tuh yang benar-benar panas tuh bukan BEM-nya kali ya. Ini aku coba survei juga sih. Bukan BEM-nya tapi malah HMJIE. Wah iya sih. Himpunan kita ya. Pemilu paling seru kan? Dan kalau dilihat emang HMJIE itu dari tahun ke tahun paling seru sih. Oh iya. 2 tahun lalu tuh kan Mas Apip sama Mas Ipit juga rame. Iya, Mas Apip sama Mas Emir. Dan Mas itunya kan Apip. surat kan. Jadi asik banget. Terus yang BEM kan tahun lalu kan 2 tahun lalu kan mulai pakai online, jadi kayak kurang asik kan. Kurang asik. Terus 3 tahun lalu tuh juga rame. Siapa ya? Ingat enggak? 3 tahun lalu. Oh iya, Bang Dodo sama Irsa Tarmizi. Iya, padahal Bang Dodo sama Mas Istrat tuh dulu sama-sama staff ya, bukan BPH nggak sih? Iya, sama-sama staff mereka berdua. Tapi asiknya luar biasa itu. Iya, nggak tahu keren. Apa? Aku jadi tim ses waktu itu. Yang mana? Tim ses Bang Dot. Akhirnya jadi ya. Tim ses Bang Dot, terus kepilih juga. Abis itu tahun berikutnya mendukung Mas Emir, jadi juga alhamdulillah. Tahun berikutnya milih siapa? Tahun sebelumnya kan aku independen bro. Tapi tadi kan jawabnya lebih prefer Mas Emir. Iya, cuman itu buat pribadi aja waktu tahun kemarin, nggak jadi tim ses. Nah, terus pertanyaan besarnya nih yang pertama, kita nggak usah bahas itu dulu lah. Tapi Mas emang nggak pernah diminta buat nyalon gitu? Banyak itu ceritanya. Ya ceritain lah. Ada sih, banyak permintaan. Dari ada waktu itu dari masyarakat IE. Masyarakat IE. Soalnya gini sih, ini di luar trust sama masa atau gimana ya? Harusnya emang yang paling bener buat nyalon kamu dong. Kenapa? Karena posisinya kamu nggak bisa naik lagi kemanapun. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi kadep 2 tahun. Ya itu iya aku kan? mau sih. Iya kan?
Makanya aku juga cukup paham sih kondisinya kalau misalkan emang mau berarti pilihannya cuma tinggal nyalon atau enggak. Dan kalau enggak pun ngapain jadi kadep lagi kan? Iya, soalnya waktu itu juga aku sempat ngobrol sama bapakku ya, bukan bapakmu. Iya. Jadi waktu itu aku di suatu pagi hari setelah sholat subuh, asik sholat lah aku. Iya. Nah, itu aku sempat ngobrol tuh di penghujung akhir kepengurusan. Aku tanya ke bapakku, Pak, kan aku sekarang udah mau hampir masa semester tua nih setelah ini, ya kan? Nah, boleh nggak kalau aku lanjut di himpunan? Bapakku bilang, sekarang kamu posisi apa emang? Posisi kadep kan, aku bilang, ketua departemen humas. Ya boleh aja kata bapakku, cuman harus jadi ketua. Kalau nggak jadi ketua nggak usah. Karena ngapain lagi? Iya, karena ngapain lagi gitu, kamu udah dapet gitu jadi kadep. Meskipun kita masih bisa memberi lebih kan setelahnya, tapi ya kalau kata bapakku ya mending nggak usah kalau nggak jadi ketua himpunan. Ya udah aku iya, itu baru mikir-mikir lagi. Oke. Berarti kan tadi udah sampai di mana kamu minta izin kan ke bapakmu. Iya. Ataupun diskusi lah ya, diskusi awal soal prospek ke depan di HMJE. Nah, terus pilihannya ada dua berarti, antara kamu jadi nyalon kahim atau enggak sama sekali. Ya. Kenapa nggak nyalon? Nah, itu tadi kan yang bapak. Cuman bapak mendukung untuk maju. Cuman di sisi lain aku punya kehidupan sendiri yang bapak juga nggak tahu gitu. Ya kayak kehidupanku di kampus, agamaku asik nggak ada agama. Terus juga dalam diriku aku selalu punya ketakutan tersendiri yang orang lain nggak tahu gimana. Takut gagal. Bukan hanya takut gagal sebenarnya. Aku tuh orang yang selalu menakutkan masa depan. Sebenarnya bijaknya kalau orang bijak, masa depan itu nggak boleh takutin karena belum terjadi kan. Cuman aku selalu ada ketakutan di masa depan. Gitu. Entah. Mungkin ya kalau aku calon mungkin aku bisa jadi. Iya nggak sih? Bisa jadi apa? Bisa jadi kahim. Iya pasti lah kan calon. Iya. Aku juga calon bisa jadi. Mungkin lebih ke pasti ya. No comment. Pasti kalah maksudnya. Rada jumawa dikit nggak apa-apa kan? Iya. Kita samakan. Enggak, aku nggak jumawa. Kamu jumawa bapak. Enggak lah, aku gitu kan. Nah, cuman di situ kayak aku ada ketakutan juga sih membawa himpunan, merasa tidak pantas, itu juga ada. Pasti ada. Karena apa ya? Aku ngerasa belum berhasil aja waktu jadi kadep. Padahal kadep muda loh pasti banyak salah. Iya. Dan ini mah teorinya. Uh-huh. Cuma orang sombong yang 100% yakin, ya nggak sih? Iya, berarti aku nggak sombongan. Jumawa tapi. Tadi kamu yang bilang loh. Nah, Kan terus, sedikit agak waktu itu. sebenarnya ini nggak menjelaskan sih, maksudnya kayak semua orang juga merasakan itu. Bahkan aku yakin ya yang sudah menjadi pun ya sekarang ya bukan kita. Ya ketua-ketua lembaga yang udah jadi pun masih merasakan lah sampai sekarang pasti. Masih kurang menjawab berarti. Iyalah kurang. Ya kenapa gitu? Jadi gini, dulu aku sempat mikir kenapa nggak mau maju. Waktu aku sibuk-sibuknya itu kayak aku malah kurang deket sama Allah gitu, Tuhanku. Jadi kayak banyak yang keteteran di sholat atau keteteran ya. Tahu lah. Nah gitu. Terus gitulah banyak yang bolong-bolong. Alhamdulillah. Nah aku mikir, pantaskah aku jadi kahim kalau masih begini? Jadi aku mikir kayak aku harus memperbaiki diri gitu. Tapi emang orang nggak ada yang sempurna kan? Iya nggak ada yang sempurna, meskipun manusia itu sempurna katanya. Kata siapa? Nggak tahu. Gitulah Lam. Terus apalagi ya? Gini nih, aku semakin banyak orang percaya sama aku, itu semakin, kan kamu bilang tadi banyak yang percaya ya? Iya. Nah itu kayak semakin itu apa ya? Aku harus membuat mereka nantinya apa ya?
membuat himpunan jadi terbaik gitu kan harusnya. Enggak juga sih. Maksudnya apa yang mereka inginkan itu kayak harus ada gitu loh. Paham gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kamu kan fasilitas dikasihnya sama ini, sama kemahasiswaan. Apa ya Lam ya? Maksudnya susah sih ngomongnya ini. Aspirasi. Nggak aspirasi juga, maksudnya harus sesuai yang mereka bayangkan ya sih. Enggak. Kadang gini dong. Kita kalau ngomongin soal lembaga, soal organisasi, kita ngomongin soal kebutuhan orang, bukan kemauan orang, ya nggak sih? Iya. Karena kadang-kadang atau banyak kali tuh orang tuh nggak pengen apa yang dia butuhkan, ya kan? Iya, paham sih. Iya. Gimana ya ngomongnya? Makanya dulu sampai Berat banget sih kalau masalah ini. Sebenarnya tadi itu kayak ingin mengungkapkan tapi jadinya kemana-mana gitu loh. Apa ya? Aku juga bingung sendiri dengan rasa apa yang aku rasain waktu itu gitu. tapi memang aku jujur nggak sepakat ya, kayak misalkan jangan mendorong orang, mending kamu aja. Paham gak sih? Kayak Paham. jangan dorong orang lain tapi dorong diri sendiri, karena semua orang tuh sebenarnya butuh didorong, apalagi buat posisi yang kayak gitu, ya nggak sih? Butuh banget sebenarnya. Kalau misalkan kamu dulu nggak diajak misalkan jadi kadep humas, nggak mungkin kan kamu tiba-tiba nyalonin diri jadi kadep humas, ya nggak sih? Iya, nggak mungkin. Pun kalau misalkan kamu pas lagi ngobrol sama kadep yang dulu, misalkan kadep humas yang dulu, terus pas ngobrol udahlah drong kamu nggak usah, pasti mikir ulang nggak sih? Mikir ulang. Meskipun dia bilang iya pun agak mikir sih masih. Cuman lebih meyakinkan. Meyakinkan kan, karena mau siapapun itu di posisi apapun pasti ada rasa-rasa kayak gitu pun, ya kita nggak bisa bohong lah. Itu juga kan aku pas jadi kapal ataupun pas nyalon juga pasti ada yang ngedorong, dan itu wajar gitu. Orang butuh tahu dulu kita dipercaya, baru kita mencalonkan diri, apalagi kalau misalnya di organisasi non profit itu kan. Kalau misalkan profit udah jelas kita jadi duit kan, semakin tinggi posisi semakin banyak duit, enak dong. Itu sih susah banget sih ngungkapin kenapa aku nggak jadi nyalon. Karena jawabannya juga kamu nggak tahu kayaknya. Gimana ya? Kalau kamu gimana? Aku nyalon gagal tapi. Betul sih. Itu sih. Aku juga mencari-cari jawaban sekarang ya. Menurutmu nih Mm-mm. lebih pengecut siapa? Orang yang Sakit. aku juga sakit loh ini ya. Ketembak. Bedaku jauh loh. Ketembak ini. Bedaku jauh loh. Aku jumawa Tapi loh. kamu mencoba. Ya, aku nggak tahu. Nah, makanya ini pertanyaan dulu. Lebih pengecut mana, orang yang berhenti sebelum mencoba atau yang gagal dalam perjalanan? Kita semua tahu lah jawabannya apa. Kita semua tahu. Ya aku waktu itu dibilang pengecut bisa. Aku akuin. Ya karena itu sih, aku terlalu menakutkan masa depanku. Di situ aku bener-bener nggak menjadi orang yang bijak. Cuman positifnya ya kita belajar kan dari situ nantinya. Iya benar. Jujur ya, kalau misalnya tadi ngomongin soal keyakinan, kenapa aku dapet teori yang orang yakin tuh 100%, yang orang 100% yakin tuh orang sombong. Itu kejadian sih. Kon. Aku Apa cuy? PKK. Sampai aku berantem, tau gak sih? Yang mana ya? Aku berantem sama calon-calon yang lain. Iya, Terlalu jumawa, sombong. terlalu yakin. Motivasinya salah. Karena mungkin kon merasa lebih baik nggak sih? That's it. Situ. Ya, mau coba ya coba aja gitu loh. Ya nggak sih? Paham. Bawa apa yang mau kamu bawakan. Ajak siapa yang mau kamu ajak. Tapi kalau misalnya orang lagi mau nyalon ya udah gitu. Amanah nggak bakal salah milih pundak kan. Ya. Dan di situ aku rasa aku gagal sih. Dan itu pelajarannya nyentuh banget. Dan sepakat sama yang kamu bilang gitu. Itu jadi pelajaran, dan kayaknya nggak ada orang yang suci sih yang benar-benar perfect 100% kan. Nah, ada. Susah bro. Dan ngomongin kayak gini tuh aib banget. Betul sekali. Keren sih Pak Botak. Terus ini juga sih, waktu itu aku mikir kayak ya aku belum bisa memberi himpunan kan waktu itu. Masih ingin lebih sebenarnya. Cuman kehidupan setelah kuliah itu sangat luas bro. Nggak bisa kita cuman dapat dari himpunan itu cuma dapat kecil sebenarnya. Meskipun kelihatannya banyak banget, cuman untuk menghadapi dunia luar nanti kita butuh lebih gitu kan. Yep. Iya nggak sih? Makanya itu waktu itu aku sempat mikir-mikir kalau memang aku nggak jadi nyalonin,
ya mungkin aku lebih gerak di dunia luar gitu, entah itu kerjaan atau aku pernah mikir ikut komunitas-komunitas di luar gitu, memperluas Oh pertemanan. iya, iya. Soalnya kan waktu itu aku himpunan doang kan, dan Enggak, pas kamu jadi kadep loh, kamu kerja di luar. iya, cuman masih kurang gitu loh bro. Hmm. Kan itu sekedar kerjaan mirip balistik lah ya. Bedanya situ ada marketinginnya, Ada duit. ada duit, Balistik tidak ada. ya, tapi sepenuh hati bro. PKK nggak dapet duit kan? Enggak, Hmm. tapi sepenuh hati aku. Aku dapet nggak? Kamu? Kamu dapat nggak ya? Kan nggak dapet dong. Tapi dapat yang lebih dari uang nggak sih? Dapet yang lebih dari uang. Ya nggak sih? Ilmunya lebih. Ilmunya orang-orang yang bencinya. Ya cukup, lanjut lagi. Sampai mana ya? Sampai balistik, terus kerja di luar, jadi kadep, tapi masih kurang ilmunya ya nggak sih? Ya, Karena itu sih. butuh pengalaman di luar juga. Butuh banget. Nah, akhirnya itu aku pengen kerja, cuman sampai sekarang masih belum terrealisasikan kan. Udah magang sekarang, lihat bajunya rapi kan? Kan bukan kerja ini bro, ini Magang. mah kewajiban. Kerja juga kewajiban. Nah itu, udah. Udah. Apalagi? Ya luar biasa politis sih jawaban. Tapi aku paham sih, aku paham, tapi kan kayaknya buat memahami ini nggak bisa sih kalau misalnya nggak mengalami langsung, ya nggak sih? Betul, kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat susah sih waktu itu. Karena jujur waktu dulu aku eh, masih bego-begonya gitu ya, masih staff dulu, hampir ketolak staff magang juga. Ngeliat orang tuh kan keren ya, bahkan dulu kebetulan punya kadif yang keren juga kan untuk pilih di staff. Aku bertanya-tanya gitu, ini orang kenapa nggak nyalon aja PKK, nggak nyalon aja pemilu gitu kan, nggak nyalon kan, cuma foto doang sama kayak Parahan. Ya, nah waktu itu ada lagi nih alasannya. Jadi sebelum jauh-jauh hari, waktu awal semester berapa itu ya? Waktu kita pemilu itu semester Kita nyalon maksudnya? ganjil. 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 Nah itu awal semester itu habis liburan, aku sempet ngobrol sama si Raffi, calon sebelah yang nggak jadi. Calonku yang nggak jadi. Iya. Nah waktu itu aku juga mikir di situ. Nah si Raffi itu datang ke aku, ngobrol tuh, Jak, kamu maju nggak? Gitu loh. Nah di situ aku mikir, ada si Raffi yang menurutku dia ilmu organisasinya lebih lah dari aku. Menurutku lebih prospek lah ya. Dan tidak hanya di kampus aja ilmunya ya. Nah iya. Cuman aku kayak percaya banget sama Raffi waktu itu. Ya. Apa ya? Terus ditanya begitu kan, Jak, kamu maju nggak? Aku masih belum tahu, Vi. Baru ada omongan, gini nih, aku juga pengen maju. Cuman kalau kon maju, aku nggak jadi maju, gitu. Karena aku percaya sama kon. Nah iya, gimana dua orang yang saling percaya gimana ya? Iya. Saling majukan diri gitu kan. Udah kamu maju, aku enggak. Kalau yang satunya maju, yang satunya enggak. Pernah kejadian. Pernah ya? Pernah. Nah udah di situ mikir panjang banget. Kayak aku mikirnya di situ siapa yang bakal lebih baik buat himpunan sih. Gitu loh. Aku nggak melihat basic orang ya. Kalau aku orangnya profesional begitu bukan? Enggak juga sih. Enggak juga. Basic orang maksudnya. Latar belakang. Ya nggak apa lah. Maksudnya itu udah sempat disinggung juga kan. Tapi ini kan interdependen ya teman-teman ya. Jadi kita saling membutuhkan. Pun kalau misalkan memang beda latar belakang ya sudah. Nah itu. Jadi begitu. Akhirnya setelah aku mikir-mikir, kayaknya lebih nanti bagus himpunan kalau dipegang Raffi deh daripada aku. Nggak tahu, aku kan emang selalu merasa tidak pantas gitu. Insecure sebenarnya. Gitu ya. Nggak insecure juga, cuman kayak bersyukur. Himpunan kedepannya lebih bagus kalau dipegang Raffi daripada aku gitu, mungkin. Karena udah percaya. Ya udah akhirnya situ aku memutuskan di situ. Nah setelahnya ya udah, karena aku udah juga janji sama Raffi, masa mau aku ingkari begitu tiba-tiba aku nyalonin, enggak deh. Iya. Tapi mendekati hari H itu sebenarnya kayak kalau aku ngopi itu kayak merenung gitu loh, maju nggak ya.
Pasti dia bikin gitu Pasti kan. kan. Hati-hati yang sudah berkontribusi. Sumpah itu pusing banget. Soalnya kayak aku kalau ikut suatu organisasi tuh kayak sayang banget sebenarnya. Nggak sampai titik akhir. Nah, iya, maksudnya aku udah sayang banget gitu loh Pasti Pak. sama organisasinya. Atau sebenarnya gini sih sebenarnya. Ada tipe motivasi yang aneh sebenarnya, Bro. Maksudnya kayak saking sayangnya kita sama sesuatu, kita berani merelakan mengorbankan diri demi hal itu gitu. Iya, paham. Contoh misalkan karena kita sayang banget, kita tahu kita nggak bisa. Apalagi di posisimu kan kamu nggak, ya kemungkinannya sangat minim kalau kamu jadi kadep lagi gitu. Kan tadi kan udah bilang sama ortumu seperti itu. Kalau misalkan itu kamu lihat ada calon yang lebih pas, ya kamu mengorbankan kesempatanmu buat orang lain, ya nggak sih? Iya. Karena apa ya? Ya mau nggak mau kita pingin himpunan menjadi yang lebih baik gitu. Ya nggak sih? Kayak aku mikirnya ke depannya kalau dipegang aku atau dipegang Raffi gitu. Begitulah. Kayak mungkin lebih baik dipegang Raffi. Kira begitu. Oke, lebih baik dipegang Raffi. Dan mungkin kalau misalkan kon nggak dukung Raffi nggak bakal nyalon. Bisa jadi kan. Karena kalau misalkan Raffi sampai ngomong gitu dan jauh-jauh hari, berarti Raffi percaya banget sama kamu. Iya. Sama kayak tadi teorinya kalau misalkan kamu nggak didukung kadepmu kan, yang dulu. Nah, sekarang kita ngomongin keberpihakan lagi ya. Ini mau diketuk dulu atau gimana nih? Mengenang masa-masa. Ya, aku dulu waktu itu jabatan tuh gini banget gak sih? Iya, kamu lebih tinggi daripada aku kan? Kayaknya. Daripada 17 pada itu yang nyumpain wajarnya. Siapa? Presbem? Aku tuh. Presbem gak sih? Apa ini? Lu nggak nyumpain presbem anjir. Presbem gak sih? Kagak nyumpain presbem lu. Nyumpain anjir. Tapi ketika nyumpain tuh kan aku dikte tuh bingung tuh ininya apa diktenya, kan aku gak pernah dikte gitu ya. Berhentinya di mana ya? Aku nggak tahu sih, aku nggak lihat itu. Yang aku lihat tuh Mas Emir malah. Emir Sama Anin waktu itu. kan nggak ikut yang memfabku berarti ya? Balik aku ikut beberapa kali terus disuruh pulang kan. Ya udahlah ya. Nah, tapi minimal aku ikut daripada orang-orang di luar sana yang bilangnya, wah kita harus peduli sama KM, harus ikutan memfab. Tapi nggak ikut ya? Tidak ada. Nggak ada realisasinya ya? Astagfirullahaladzim. Semoga tahun-tahun ini dan ke depan nggak kayak gitulah. Kebayang kan kalau sekarang memfab online seperti apa gitu? Lihat ospek online aduh, aku kemarin lihat juga kan, nggak dapet feelnya. Mungkin karena kita udah merasakan sensasi yang lebih. Bisa jadi, iya sih. Cuman kan juga gitu kan, apa panitia-panitia yang sebelumnya terus ikut lagi. Iya sih, tapi emang aku ngerasain sih sekarang kalau misalkan udah jadi alumni sesuatu hal itu pasti ngerasa kurang apapun itu. Ya kan, dulu kan kita suka kesel ya kalau misalkan jadi OC atau apa gitu. Iya. Ini apaan sih alumni ngomong terus, protes terus, tapi pas udah ngerasain kayak emang gitu. Emang gitu, nggak pernah puas. Zamanku kayak gini, Tapi ya itu kadang salahnya orang tuh kayak selalu membanding-bandingkan dengan zamannya dia, padahal zaman sekarang tuh beda gitu. Tapi memang itu standar kan. Maksudnya kalau nggak kita bandingkan dengan zaman sebelumnya, kita mau bandingin pakai apa? Itu betul juga. That's it. Nah, balik lagi nih, udahlah kita nggak usah ngomongin yang berat kayak gitu ya. Kita ngomongin hati aja lah. Karena gini sih, aku dulu pertama kali kenal orang HMJ itu Aldi sebenarnya. Bukan aku ya? Yang aku rasa gitu, kenapa PKP kan? Selain Daryl. Maksudnya yang kayak, wah ini orang bakal jadi orang nih kayaknya di HMJ itu Aldi. Iya. Terus? Bahkan dulu waktu aku pertama kali ketemu kamu di mana? Di Red Zone ya? Red Zone. Kita kan gedung F. Di mana ya? Iya, situ. Waktu aku ngerokok yang kamu enggak itu. Iya. Kan aku teman-teman kan pada ngerokok. Oh iya. Gitulah. Siap. Dulu aku masih sepedaan loh, itu sehat. Iya aja. Tapi aku belum lihat kamu sebagai orang seperti itu gitu. Mungkin karena emang kamu orangnya lebih santai kan? Ya, kan aku pernah serius ya? Tadi serius. Itu udah, iya sih. Berat banget kalau bahas itu. Iya sih pasti. Terus jujur
ya orang ini orang yang aku pandang bakal menjadi orang sih, dan bener aja gitu, selalu ada dia, bahkan pun sempat hampir sebenarnya jadi inti juga Iya. waktu itu, cuman enggak. Dan lucunya dia nyalonin jadi staff, berarti hatinya buat kontribusi itu kan gokil banget. Di situ aku lihat, aku lihat hatinya sih. Gokil banget ya. Heeh. Pas. Dan tapi sih aku sempat nanya Raffi juga waktu itu, karena sering nongkrong sama Dikman juga kan, nanya Raffi mau nyalon nggak. Aku nggak tahu sih jawabannya politis atau enggak, cuman ya biasalah orang jawab enggak. Jadi aku kira Raffi nggak nyalon. Tapi kalau aku Ya nanya, waktu itu kan aku juga belum ada omongan kan sama Raffi. aku nggak tahu tuh Raffi jadi Dikma itu hampir dewan itu kok. Udah berarti. Udah harusnya. Cuman waktu itu kayak emang si Raffi itu emang belum mau gerak. Paham gak sih? Ya paham. Dia kan geraknya mendekati pemilu. Hmm. Telat sih sebenarnya menurutku. Iya. Dan pas aku nanya Aldi, jawabannya beda. Jawabannya emang nggak iya 100%, cuman jawabannya beda lah, nggak langsung enggak gitu. Ya, jadi aku tambah yakin karena misal ini orang udah sepertinya mempersiapkan, terus juga kebetulan juga aku lebih dekat karena mungkin aku seprodi juga kan. Iya. Walaupun beda sebenarnya inter tapi EKP sama-sama. Terus waktu nyolon ya aku percaya gitu. Akhirnya aku milih dia. Nggak milih sih sebenarnya. Akhirnya waktu aku mau nyalon juga ngobrol sama dia pun kita sepakat buat bareng-bareng. Itu udah komplotan IE semua ya. Aku enggak. Kecuali yang di pihak Anda. Aku kan Iya loh, Aldi, bisa. Pao, Odet, Ikal. Iya sih, aku kan menyeluruh kan fakultas. Aku Kahim IE yang satunya. Kahim Mene, Kahim Akun. Kita bisa. Nih main bareng. Sedih ya. Mengingat masalah emang sedih. Cuman kalau kata si Panji, Apa tuh? kejadian dan waktu itu sama dengan komedi. Tapi emang bener. Komedi. Alhamdulillah sih. Meskipun masih ada sakit-sakitnya dikit kan sih? Enggak sih. Oh enggak. Enggak jadi berarti. Ya udah gitu. Ya udah. Aku menang loh. Iya. Kahimnya. Iya. Kahim Terus? doang ya? Kahim doang ya? Oh enggak sih. DPM menang semua. Siap. Iya karena aku juga dukung DPM. Si Pau aku dukung. Bisa gitu ya. Bisa. Karena aku sama temen Dar. Tapi kan dukung aku nggak? Sebenarnya kan telat ngubungin aku aja. Oh itu. Karena Pasya ngubungin aku duluan jadi ke Bisma. Emang Pasnya brengsek ya. Ya, karena kan dua-duanya sama-sama temen kan. Betul. Temen lagi bro. Iya. Tapi kalau misalkan berarti ngubungin kamu harus sama Raffi juga atau gimana? Yang mana tuh? Ya, Ya kalau- sepaket lah. Oh sepaket. Sepaket. Kalau sepaket tapi aku nggak sepakat gimana? Yang mana tuh? Yang gimana ya? Ya ntar aku ngobrol sama Raffi, itu beda ceritanya. Oke, masih banyak ya yang bisa diceritakan ya. Cuman Masih banyak. itu opsi lah. Sekarang berarti aku milih Kahim yang berbeda nih. Kita punya preferensi yang beda. Iya. Itu nggak salah. Ya nggak sih? Dan kemungkinan sih asumsiku ya, karena emang aku dekat awal sama Aldi. Kamu dekat awal sama Raffi. Pun prodinya sama-sama kan. Tapi banyak orang mempertanyakan nggak sih? Yang mana? Ya kenapa preferensimu seperti itu gitu? Gini Nah, loh dong. Aku dulu sempat dibilang AO ya it's fine gitu. Karena pun aku pernah jujur sama teman-teman juga. Aku pernah AO. Oke. Aku pernah anti dengan organisasi ekstra. Tapi aku akhirnya menemukan bahwa kita harusnya nggak AO, bahkan nggak independen juga gitu. Harusnya kita saling membutuhkan interdependen gitu. Dan itu butuh proses. Nah, tapi kalau misalkan bicara soal teman-teman kan, apalagi teman-teman yang dekat sama aku sama kamu gitu, mungkin banyak yang tidak sepakat dengan interdependen, harus independen dan tidak ada latar belakang gitu ya untuk pimpinan di FEB. Dan teman-temanmu juga pasti kan banyak berpikiran seperti itu. Nah, tapi waktu pemilu kamu nggak melakukan hal yang seperti itu gitu. Iya. Pasti banyak nanya kenapa.
gimana ya bro ya, aku tuh orangnya sebenarnya bodo amat gitu, mau dipanggil apapun gitu, mau dipanggil AU, independen, Omek, karena aku sempet tuh ya ngerokok aja bro, santai aja. Jadi kan waktu ospek dewan ada anak HMI yang nunjuk aku AU, ada tuh yang begitu. Nggak tahu HMI mana. Terus waktu aku dukung Raffi ada yang ngecep aku HMI. Siapa? Nggak tahu deh, waktu itu ada omongan. Ya, Nah, begitu deh. ya Jadi mau nggak mau politik kan, politik. ya udah, aku ya it's fine gitu. Apa kata orang, kita nggak bisa selalu kayak aku nih bukan ini, aku bukan ini. Orang pasti punya pendapatnya masing-masing gitu kan. Kayak ngelihat dari mata memandang. Oh, orang ini begini, gitu kan. Kita nggak bisa kayak nyepakatin semua orang, aku tuh ini loh, gini loh. Kan kita apa yang orang lihat gitu. Karena kita Apa? bisa. Aku lo kita bisa sekarang. Iya, tahu kan kabinet aja. Iya, aku kayak Prabowo gitu kan. Menhan. Katanya Gitu. kalau orang udah mulai begini dong, udah mulai mau tertutup gitu loh. Psikologis kitanya bilang gitu. Iya. Nah, cuman yang waktu itu Lanjutin dulu dah. Kayak lagi rasik nih. Lanjut dulu ya. Nah, waktu itu aku lebih mempercayakan himpunan ke Raffi daripada Aldi. Sebenarnya dua-duanya baik. Cuman kan waktu itu posisinya aku lebih mengenal Raffi daripada Aldi. Paham nggak? Selain itu aku sama-sama ekis, ya kan? Dan aku juga udah ngobrol panjang sebelum jauh-jauh hari sama Raffi itu. Nah aku ya akhirnya percaya sama Raffi. Ya. Gitu. Nggak melihat latar belakang. Gitu loh bro. Ya jadi gitu. Akhirnya aku mempercayai Raffi, percaya sama Raffi, ya kan? Nah, ntar ya pasti ada resikonya banyak ya. Karena mungkin dilihat orang ya, pandangan orang tuh latar belakangku sama latar belakangnya Raffi beda jauh banget kan aslinya. Bukan latar belakang sih kulitnya. Apa? Lingkungan. Nah, lingkungan bisa. Nah itu orang-orang bikin bingung kan, kayak bingung gitu kan, Kon pun bingung sampai nanya ke aku ya kan. Mungkin nanti kayak. Dan di situ aku nggak percaya loh. Aku belum percaya 100% sama alasan. Kenapa tuh? Bingung juga. Buat orang percaya itu susah sih kalau nggak apa ya, nggak di posisi dia. Ya mungkin memang karena aku emang udah deket sama Raffi, tahu Raffi gimana, ya kan. Dan sebenarnya ya kita bahas HMI mungkin ya, mungkin karena mau make apapun lah ya. Make apapun, mungkin orang tuh juga takut kan karena mungkin ada beberapa oknum-oknum lama, ya kan, yang menyalahgunakan jabatannya mungkin. Dan aku di situ yakin Raffi nggak bakal gitu, karena menurutku dia bisa dipercaya. Kembali seperti itu, melihat apa ya, sifat dia mungkin. Iya. Ya kan, orang kalau udah kenal deket kan tahu dia bagaimana kan. Tahu. Masalahnya nggak semua orang deket sama Raffi. Sama siapapun. Pun kamu tadi bilang kan kamu kurang dekat sama Aldi. Mungkin nggak sedekat aku lah. Dekatnya pasti. Iya. Ya itulah kenapa aku nggak percaya Aldi. Maksudnya bukan nggak percaya di sini, bukan nggak percaya Aldi karena dia kurang ya. Tapi menurutku dia baik. Cuman menurutku lebih baik Raffi karena aku lebih mengenal Raffi. Ya semua orang punya preferensi lah. Ya aku pun nggak bilang aku nggak percaya Raffi kan sebenarnya. Ya. Nah setelah itu ketika aku udah memilih Raffi, mungkin banyak omongan ya kan. Pasti. Ya kan? Parah Andro. Parah banget kan? Parah tak. Iya, sampai ya ini salah satu contoh aja sih. Mungkin ini ya aku nggak yakin sih kamu melakukan ini sih. Cuman ada lah omongan kayak misalkan, mungkin karena kamu dulu kerja sambil kerja juga ya. Mungkin karena ada imbalannya. Iya. Apa? Imbalan? Apa? Ada imbalannya, pengalaman jadi tim ses. Kamu udah sering jadi tim ses nih? Enggak, cuman sekali doang dulu waktu maba kan. Cuman di situ kan aku tim sesnya ring berapa? Ring 3 apa ya? Iya. Cuman Ini serius.
Ada imbalannya nggak? Apa? Kalau kita ngomongin imbalan bukan pengalaman loh ya. Oke. Ada atau enggak? Di kesepakatan pertama ketika gue jadi tim ses nggak ada persyaratan imbalan dan segala macam, nggak ada. Tapi dong, kalau bicara soal imbalan, itu pasti uang, bukan pengalaman. Ada nggak? Oke, kalau imbalan masalah finansial kan, uang, Yap. nggak ada. Nah, tapi seperti terlihat begitu kan, Yap. karena dilihat si Raffi itu kayak ngeluarin duit banyak kan, buat merchandise, bikin apa, tumbler itu kan. Aku loh nggak dikasih. Kamu aliansi? Aku nggak dikasih. Oh, kamu nggak dikasih, nggak minta kali? Emang harus minta? Minta lah. Emang yang nggak minta nggak dikasih? Dia kan nyebarinnya kayak ke kelas-kelas, mungkin waktu itu nggak ke kelasmu. Ya ngapain? Kan inter. Itu kan juga mas bro. Iya, tapi kan dikit gitu kan. Nanggung dong. Lumayan, satu suara itu berguna banget loh. Satu Kalau suara berpengaruh, tapi saya banyak satu suara nggak berpengaruh kalahnya. itu dikasih. Kalau di IE kan bedanya tipis banget tuh, cuman berapa, 15 suara ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu. Nah jadi waktu itu tuh sebelum itu waktu penyalonan itu sebenarnya Raffi itu juga di masa mau berangkat kompetisi apa gitu. Ada lomba apa gitu di Malaysia atau Singapura, pokoknya di luar lah. Oh, ini kompetisi politik kampus Begitu ya? EM. Enggak anjir. Oh enggak. Nah jadi Itu Pak Raffi di EM sekarang. aku nggak tahu kalau yang itu. Tapi nggak tahu. dia bilang yang di EM ntar aja lah. Lah, nggak apa-apa lah, udah nanggung. Kalau yang di EM itu dia emang FNP, waktu itu kan ada Oh, pengajuan iya. yang wamen itu. Hmm. Aku sempat kepikiran tuh buat Iya. nyalon, nggak jadi. Tapi kenapa dia nggak jadi kadep aja, Siapa? Raffi? Si Raffi waktu itu tuh kalau nggak salah nolak apa? Kenapa? Aku juga kurang tahu yang itu. Katanya Coba nanti percaya. Raffi bisa diundang ke sini. Jadi aman banget Anda ya. Ya nggak sih? Iya bisa. Nanti Raffi ditunggu ya. Soalnya itu udah masalah Raffi bro, bukan masalah Betul, kalian. Ya nggak sih? Susah ya. Susah bro. Nah jadi dia mau lomba itu dia udah nyiapin duit kan banyak. Iya. Mau nggak mau, ya nggak sih? Nah ternyata, sempet tuh waktu deket-deket pemilu, dia kan bilang ke aku, chat aku tuh, Jak, aku nggak jadi nyalon deh, kamu aja yang nyalon, aku mau lomba. Wah gila tuh, itu tuh ya, Deg-degan. kayak ketembak gitu kan, Nah belum siapin apa-apa. Anjir, gimana ya? Dan terus aku bilang ke Raffi, ayolah Vi, maju aja nggak apa-apa, ntar kita pikirin bareng-bareng gitu. Diplomatis. Nah udah akhirnya beberapa hari kemudian dia bilang, yaudahlah aku nggak jadi maju. Ya. Nggak jadi maju, nggak jadi lomba. Nggak jadi maju lomba Nggak ya. jadi maju lomba. Nah di situ kan dia akhirnya punya duit banyak kan, tabungan dia buat lomba itu. Oke. Nah di situ dia bisa akhirnya dari duit itu dialihkan dari duit lomba ke duit kampanye. Oke. Gitu loh. Tapi aku nggak mau bahas lebih jauh soal itu sih, soalnya emang bener kalau misalnya ngomong itu kayaknya cocoknya Raffi yang di sini sih sebenarnya. Nah betul sekali Bapak. Betul kan. Nah tadi udah jelasin juga sih, berarti tidak ada sama sekali sepeser pun rokok atau apa, nggak ada juga ya. Nggak ngerokok ya, lupa ya. Nggak ngerokok mas. Tidak ada sedikit pun, mau permen mau makanan tidak ada. Soalnya dulu ya aku walaupun aku kalah aku kasih makan lah, udah bantu Kalau kan. itu dikasih, bukan maksudnya imbalan itu kan, maksudnya di sini yang imbalan kamu tadi kan maksudnya kayak ada nanti kalau kamu ini aku kasih ini gitu kan. Oke. Cuman di situ kalau dia ngasih ada setelahnya, mungkin dia merasa terbantu banget sama kita, akhirnya dia beliin tuh pizza, ada yang gitu. Iya. Cuman kalau misalkan wah kalau aku nggak dibayar atau aku nggak dapat ini, aku nggak mau lanjut atau nggak mau bantu kamu, nggak ada. Nggak ada. Dia pun juga nggak kayak kamu kalau jadi tim sesku ntar aku kasih ini loh, aku kasih ini mungkin, atau kamu nanti jadi jabatan ini, nggak ada. Oke, Jak. Oke. Gitu bro. Ya udah cukup lama juga sih podcastnya ya. Alhamdulillah udah banyak banget yang dibicarakan. Aku yakin sih yang denger juga kayak iya tapi masa sih gitu kan. Cuman Masih ada lah pasti orang tuh begitu, netizen bro. Ya sudah lah ya. Tapi yang menarik di sini adalah tadi kamu bilang bahwa aku orangnya kalau misalnya udah di organisasi
udah sayang sama suatu hal bakal lanjut terus sampai akhir. Tapi kenyataannya tidak. Iya. Iya. Kenapa enggak? Ya sebenarnya kan kayak mau kita begitu tapi kejadiannya begini, apa ya, kenyataannya begini loh, realitanya begini, maksudnya keadaannya begini. Keadaan sih yang bikin aku nggak lanjut itu sebenarnya, kayak rasa itu kayak aku udah masuk sini harus lanjut sampai akhir, itu karena rasa memang sayang banget udah sama organisasinya. Gitu loh. Mendidik tanggung jawab terdidik. Pendidik apa? Terdidik cerdas. Mengabdi tanggung jawab. Iya, yang tahu balas budi. Berarti Anda nggak tahu dong. Ana, asik aneh. Ana, ente. Aku tahu sebenarnya balas budi. Cuman ya keadaan yang mendukung itu. Tidak mendukung. Jadi mungkin pesannya ya, pesan buat maba, kalau mau dunia kampus gitu ya, mungkin pengen tahu organisasi atau lebih baik kerja, ya kan? Nah itu sebenarnya nantinya bakal kita sendiri yang tahu gitu. Makanya menurutku di awal kamu masuk itu ada yang namanya staf magang kan. Iya. Itu patut dicoba gitu. Sebenarnya kita bakal dapat nggak sih di sini gitu? Apa namanya, kayak ilmu-ilmunya itu, ataukah mungkin lebih di dunia luar gitu. Ada kadang yang merasa kayak, wah aku kurang cocok nih di himpunan ataupun di BEM, lebih baik aku mungkin lebih banyak di dunia luar gitu, maksudnya di komunitas-komunitas lain. Sebenarnya itu sama-sama dapetin ilmu gitu, tergantung kitanya, kembali ke kita. Maupun dimanapun mau dimanapun kita berada, kalau kitanya cuman gini-gini aja, nggak ada kemauan lebih, nggak ada effort, itu pasti nggak bakal dapet apa-apa. Iya. Jadi nantinya itu pilihan kalian sendiri sih, pilihan maba-maba sendiri maksudnya. Pilihan sendiri tapi patut dicoba. Patut dicoba. Oke, berarti coba segala hal, nanti bakal ketemu passionnya di mana, ya nggak sih? Iya. Tapi nanti ketika di dunia kerja itu, passion tuh, kita mau kerja sesuai passion tuh udah susah. Idealisme adalah milik mahasiswa. Susah. Katanya segitu. Susah itu. Tapi mahasiswa mau idealis bisa nggak sih ngomong sekarang? Soalnya Bisa nggak sih sekarang mahasiswa ngomong sesuai idealismenya sekarang? Belak-belakan gitu. susah. Susah juga. Udah susah. Kayak gitu. Soalnya gini juga, apa namanya, kembali yang ke tadi ya. Gini, kita di dunia dalam kampus ataupun di luar kampus itu kita bisa dapat ilmu yang berbeda dari dua-duanya gitu. Oke. Aku udah ngerasain kan, gimana di himpunan, gimana aku dulu kerja ikut vendor, itu benar-benar beda. Dan itulah mungkin kenapa Pak Menteri Nadiem Makarim membuat kampus merdeka kali ya. Supaya merasakan semua hal, mencoba semua hal, nanti kita mau passionnya di mana tuh. Bisa. Karena setelah dunia kampus kita susahan buat nyari passion itu di mana. Karena kalau kata orang sih bekerja dengan passion tuh ya kayak main tapi dibayar gitu kan. Oke, itu pesan buat maba ataupun orang yang baru masuk organisasi. Pesan buat calon-calon pemimpin nih. Pemimpin tuh untuk memegang amanah kan harus nyoba nih, harus nyalon dong. Ya. Tapi sebelum nyalon kan pasti banyak tantangannya nih. Tadi kita banyak ngobrol. Butuh didorong gak sih? Butuh. Itu butuh. Maksudnya di kader kan. Terserah bahasanya mau kader atau apa. Cuman kalau kader kan dari atas bawah. Iya. Kalau dorong kan bisa jadi dari bawah juga, dari pokok pinggir kader juga. ataupun didorong itu butuh banget. Karena memang mental itu penting banget ketika kita mau maju, supaya nggak ragu gitu, ya kan? Iya. Nah, apa ya? Mungkin aku dulu tuh banyak dorongan gitu. Cuman kadang ada keadaan yang apa ya, nggak bisa kita buat maju ataupun dan segala macam. Soalnya orang-orang punya kehidupan sendiri, bro, ya kan? Dan itu kadang keadaan yang memang membuat kita memilih jalan yang lain. Nah, untuk calon-calon itu ya, mantepkan diri sebisa mungkin, latih mental buat apa ya? Buat ini loh, ada keraguan di mana-mana nantinya gitu. Ada omongan sini, omongan sana, itu pasti ada kontradiksi dari pikiran-pikiran sendiri, itu juga pasti ada. Makanya mental itu perlu banget. Nyesel nggak nyalon?
Dulu nyesel awal-awal, tapi sekarang udah ikhlas. Oke, thank you ya dong ya. Nah itu daripada menyesal, mending coba kayak kon kan. Menyesal. Receh banget sih. Ya udah, saya Alam. Ini si Botak. Zaka, Ini si Botak. mantan gondrong. Mantan Gondrong. Thank you banget yang udah nonton. Bye. Udah, gitu doang. Ini suara Alam.